saya Muara Bulian, Prodi Agribisnis semester 5 akan menjelaskan tentang apa itu struktur pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya orang-orang yang ingin bertransaksi jual beli. Nah, pasar ini juga merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Pasar Keramat Tinggi ini termasuk pasar tradisional, di mana pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberi pelayanan kepada pembeli di pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: yang pertama, perusahaan adalah penerima barang. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mempunyai pengetahuan sempurna dan mengenai pasar. Keuntungan maksimum. Tujuan perusahaan kooperatif adalah memaksimumkan keuntungan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan. Yang kedua, hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan. Kekuatan pasar persaingan sempurna itu ada tiga. Yang pertama, merupakan bentuk pasar yang ideal. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada skala yang efisien dengan harga paling murah. Dan yang ketiga, output yang maksimum. Keburukan pasar persaingan sempurna itu ada 5. Yang pertama, pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Yang kedua, menimbulkan biaya sosial. Yang ketiga, membatasi pemilihan konsumen. Yang keempat, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dan yang kelima, distribusi pendapatan tidak terlalu rata. Pasar monopoli merupakan suatu pasar yang di dalamnya hanya ada satu perusahaan dan hasil produksinya yang tidak memiliki pengganti yang sempurna. Karakteristik pasar monopoli: yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, produk yang dijual tidak ada penggantinya. Yang ketiga, hambatan untuk masuk pasar sangat sulit. Yang keempat, dapat menguasai penentuan harga. Dan kelima, promosi iklan yang kurang. Penyebab terjadinya monopoli: yang pertama, adanya penguasaan sumber daya inti. Yang kedua, adanya penguasaan teknik produksi tertentu. Yang ketiga, adanya penguasaan hak paten untuk produk tertentu. Aspek positif monopoli: yang pertama, dapat memicu pertumbuhan ekonomi karena laba yang dihasilkan supernormal. Yang kedua, penggandaan barang publik. Dan yang ketiga, mempengaruhi harga pasar karena melalui diskriminasi harga. Pasar oligopoli adalah pasar yang memiliki hanya sedikit perusahaan dan perusahaan mempengaruhi harga pasar. Pasar oligopoli. Jenis pasar oligopoli ini terdiri dari dua. Yang pertama itu oligopoli dengan kerjasama. Yang dimaksud dengan oligopoli kerjasama yaitu apabila suatu perusahaan itu melakukan kesepakatan atau perjanjian dalam suatu industri, baik dalam penentuan jumlah produksi maupun penentuan harga dalam produksi tersebut. Nah, yang kedua yaitu oligopoli tanpa kerjasama. Yang dimaksud dengan oligopoli tanpa kerjasama ini apabila suatu perusahaan tersebut tidak melakukan perjanjian apapun atau tidak melakukan kesepakatan apapun dalam suatu pasar oligopoli ini. Karakteristik pasar oligopoli ini yang pertama yaitu terdapat sedikit para penjual, kemudian ada sedikit rintangan atau hambatan untuk memasuki pasar oligopoli ini dan mempunyai produk yang berukuran standar. Selain itu, pasar oligopoli ini memiliki suatu kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Seperti kelebihan dari pasar oligopoli ini, dia memiliki banyak sekali produk sehingga konsumen dapat memilih dengan bebas suatu produk-produk yang akan dia beli atau produk yang dia inginkan. Karena pasar oligopoli ini sangat luas dan memiliki banyak
produk yang akan dijualnya. Selain itu juga, kekurangan dari pasar oligopoli ini yaitu produsen akan sangat sulit atau kesulitan untuk memasuki pasar ini karena pasar ini mempunyai persaingan yang sangat ketat. Pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar dengan beberapa penjual yang menawarkan produk atau barang yang sama, namun berbeda di beberapa aspeknya. Karakteristik monopolistik. Yang pertama, produsen banyak. Yang kedua, produk beraneka ragam. Yang ketiga, iklan sangat penting. Yang keempat, hambatan untuk memasuki industri. Kelebihan dari pasar monopolistik, yang pertama, perusahaan terdorong untuk selalu melakukan inovasi terhadap produknya. Ini menguntungkan karena mutunya akan semakin baik. Yang kedua, pelayanan terhadap masyarakat akan semakin baik untuk meningkatkan image perusahaan di mata masyarakat. Kekurangan dari pasar monopolistik, yang pertama, biaya produksi mahal sehingga perusahaan harus merogoh koceknya yang lebih dalam. Yang kedua, harga pasar, persaingan monopolistik berada di tingkat yang tinggi. Pasar keramat tinggi ini termasuk pasar mingguan, karena jenis pasar ini melakukan jual beli seminggu sekali. Barang yang dijual juga sama dengan pasar harian, contohnya seperti pasar Kamis. Dari keempat struktur pasar yang ada, pasar keramat tinggi ini termasuk ke pasar persaingan sempurna. Baiklah, sekian video pembelajaran struktur pasar dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.